Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 2006-126240 dari kelas Agroteknologi B angkatan 2020. Baiklah, saya di sini akan melakukan praktikum yang kelima, yaitu tentang metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole yang berarti perubahan. Dalam praktikum ini, saya akan melakukan percobaan tentang difusi, osmosis, plasmolisis dan deplasmolisis, transportasi, dan fotosintesis. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama yaitu tentang difusi. Difusi merupakan pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Dalam hal ini terdapat bahan dan alat. Yang pertama ada 2 butir garam, pewarna makanan berwarna biru, 2 wadah yang sudah terisi oleh air, pinset, sendok makan, dan juga stopwatch. Untuk percobaan difusi yang pertama yaitu menggunakan pewarna makanan berwarna biru. Dalam percobaan ini terdapat yang diaduk dan yang tidak diaduk. Dalam percobaan difusi ini bertujuan untuk mengetahui proses dari difusi. Untuk percobaan difusi menggunakan pewarna makanan berwarna biru, saya akan melakukan dengan cara diaduk terlebih dahulu. Langkah-langkahnya itu masukkan 1 tetes warna makanan ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. Lalu diaduk dan hidupkan stopwatch untuk menghitung berapa lama bahan ini akan terlarut. Selanjutnya yaitu untuk percobaan difusi menggunakan bahan pewarna makanan dengan cara tidak diaduk. Dengan memasukkan 1 tetes pewarna makanan ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air dan hidupkan stopwatch untuk menghitung berapa lama pewarna makanan ini akan terlarut dengan cara tidak diaduk. Selanjutnya untuk percobaan difusi menggunakan garam. Yang pertama dengan cara diaduk dan masukkan 1 butir garam ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. Dan percobaan difusi yang terakhir menggunakan garam dengan cara tidak diaduk dan masukkan 1 butir garam ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. Lalu kita tunggu hingga beberapa menit sampai garam ini larut tanpa diaduk. Untuk percobaan metabolisme yang kedua yaitu tentang osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme hidup di mana molekul yang berdifusi harus menerobos pori-pori membran plasma. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada kentang atau Solanum tuberosum, setengah sendok makan gula, tusuk gigi yang bertujuan untuk mengukur volume dalam larutan, sendok, air mineral, wadah, pisau, pewarna makanan berwarna biru, penggaris, dan juga stopwatch. Langkah
pertama yang dilakukan dalam percobaan osmosis ini yaitu memotong bagian atas dan bawah kentang dengan menggunakan pisau. Just to merge that's one. I'll give you all my love until we finish what we've both begun. Cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, trying to keep doing it right with you, mama. Cause you Langkah selanjutnya yaitu mengukur bagian tengah kentang dengan lebar 2 cm dan kedalaman setengah cm. Untuk mengukur kedalaman kentang, di sini menggunakan tusuk gigi yang sudah diukur menggunakan penggaris. Hasilnya akan seperti ini. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. Langkah selanjutnya yaitu isi wadah menggunakan air setengah dari wadah dan masukkan kentang yang sudah dilubangi tadi ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. Kemudian di sini saya akan membuat larutan pewarna dengan menggunakan setengah sendok makan gula dan akan diberi sedikit air, kemudian akan diteteskan dengan beberapa tetes pewarna makanan berwarna biru. This is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, trying to keep doing it right with you on my mind, cause you are my baby. Lalu diaduk hingga larutan sudah tercampur rata. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan yang sudah disiapkan tadi ke dalam kentang yang sudah dilubangi hingga penuh, dan akan saya ukur menggunakan tusuk gigi sampai 5 menit pertama. Jika dalam 5 menit pertama sudah selesai, maka akan kita ukur tusuk gigi tadi menggunakan penggaris. Kemudian lakukan hal yang sama hingga 5 menit keempat atau 20 menit terakhir nanti. Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. This concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, trying to keep doing it right with you on my mind, cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I won't do you no harm, cause this is our first song. Let's take a flight through the clouds in the sky. Can bring us down to the ground in reality's hold. Let's make all the fantasies real. Yeah, you already know that I'm taking requests. Tell me what to do. Where we going next? I'll leave it up to you. Take all your reservation, debate on what's going on. Dan inilah
adalah gambaran kentang yang diberi larutan hingga 20 menit. Percobaan metabolisme yang selanjutnya yaitu tentang plasmolisis dan deplasmolisis. Plasmolisis yaitu jika suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan berdifusi keluar, sehingga sitoplasma akan mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Yang kedua yaitu deplasmolisis. Deplasmolisis yaitu jika sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma akan kembali mengembang. Yang pertama yaitu tentang plasmolisis. Bahan-bahannya ada bawang merah atau allium cepa, garam, sendok, seled, penggaris, air dan wadah. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menggunakan bawang merah, dan di sini akan membelah menjadi 2 bagian bawang merah. Dalam percobaan ini yang diambil hanya 3 lapisan dari bawang merah atau allium cepa. Dan ini merupakan lapisan-lapisan dari bawang merah. Langkah yang berikutnya yaitu mengukur lapisan bawang merah tadi dengan menggunakan penggaris. Ukur panjang dan lebarnya. Langkah berikutnya yaitu membuat larutan garam yang digunakan untuk merendam bagian lapisan dari bawang merah tadi dengan menggunakan 2 sendok air dan diaduk hingga merata. Setelah itu, kita masukkan 3 lapisan bawang tadi ke dalam larutan garam dengan tujuan untuk melihat hasil dari proses plasmolisis ini, apakah dia mengkerut atau tidak, dan kita tunggu hingga 3 jam. Dan inilah hasil dari proses plasmolisis dengan menggunakan bawang merah atau allium cepa. Setelah proses dari plasmolisis tadi telah selesai, maka jangan lupa untuk mengukur lapisan bawang tadi agar bisa mengetahui apakah ukurannya tetap atau tidak. Untuk yang kedua yaitu deplasmolisis. Bahan-bahannya ada wadah, air, dan juga hasil dari plasmolisis. Langkah yang pertama dalam deplasmolisis ini yaitu tuangkan air ke dalam wadah sedikit saja. Lalu masukkan hasil dari plasmolisis tadi ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. I'll treat you like a lady.
Lalu ditunggu selama 3 jam untuk melihat apakah hasilnya akan mengembang atau tidak. Setelah sampai 3 jam, langkah selanjutnya yaitu mengukur kembali lapisan bawang yang sudah dideplasmolisis tadi. Untuk selanjutnya yaitu percobaan tentang fotosintesis. Langkah yang pertama yaitu bungkus daun bagian tengah dengan menggunakan plastik tadi. Dan setelah dibungkus, nanti daun akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian ujung, pangkal, dan bagian tengah. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, trying to keep doing it right with you, my mind, cause you were my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I can't do you no harm, cause this is our first song. Lalu setelah dipotong bagian ujung dan pangkalnya, maka bagian tengah yang dibungkus tadi akan dibuka bungkusannya. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan pewarna makanan. Di sini sudah disiapkan air, pewarna makanan berwarna biru, dan juga sendok. Langkah pertama yaitu masukkan 10 sendok makan air ke dalam wadah. Selanjutnya itu teteskan 3 tetes pewarna ke dalam wadah yang sudah terisi oleh air. Selanjutnya yaitu masukkan 3 bagian daun tadi ke dalam larutan pewarna makanan dan ditunggu selama 1 menit. Untuk percobaan yang terakhir yaitu tentang transportasi pada tumbuhan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada pewarna makanan, air, pangkal pucuk bayam, daun alang-alang, dan juga wadah atau gelas. Untuk percobaan transportasi yang pertama yaitu di sini ada air mineral dan menggunakan daun alang-alang. Di sini daun alang-alangnya dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air tadi. Tujuannya untuk melihat apakah ada turgornya atau tidak dalam daun alang-alang ini. Kemudian diletakkan di tempat yang terang dan ditunggu sekitar 15 hingga 30 menit. Sekarang sudah terlihat perubahannya dari yang awal tadi. Pada saat menit ke-19
Daun alang-alang ini mulai melebar dan tidak menggulung lagi. Untuk transportasi yang kedua yaitu menggunakan bahan pangkal pucuk dari bayam. Di sini terlebih dahulu membuat larutannya. Yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian, masukkan 5 hingga 7 tetes pewarna makanan sampai air berwarna pekat. Lalu diaduk menggunakan sendok. Langkah selanjutnya itu masukkan pangkal pucuk bayam ke dalam larutan yang sudah disiapkan. Letakkan di tempat yang terang dan tunggu 15 sampai 30 menit. Kemudian setelah sampai 30 menit, langkah selanjutnya yaitu pada bagian ujung tanaman dibelah menjadi 2 bagian menggunakan pisau silet. Hasilnya akan seperti ini.